pilihan yang 100% sama, nggak mungkin. Tapi bisa. PDI Perjuangan misalnya sudah mengatakan ya kalau didukung Anies Baswedan mereka akan sangat senang. Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini kami sajikan konten tentang obrolan Mbak Nana dengan Abah Anies Baswedan terkait Pilkada Jakarta. Selamat menyaksikan. Saya mau tanya soal Jakarta sedikit. Sudah ada 3 pasang calon. Yang satu didukung 15 partai politik, diusung 15 partai politik, yang satu diusung 1 partai politik, yang satu independen. Anda mau tidak berkomentar tentang 3 pasang calon ini? Gini, terlalu awal untuk sekarang saya menyatakan yang mana. Tapi saya menganjurkan kepada rakyat Jakarta untuk melihat satu, rencana yang mereka buat. Apa rencana yang disusun oleh para calon ini? Kemudian yang kedua, lihat rekam jejak atas masing-masing calon. Apa saja yang sudah mereka hasilkan, apa saja yang mereka sudah perbuat di masa lalu. Karena itu dasar untuk menilai ke depan. Kemudian yang ketiga, seberapa dekat mereka dengan ide gagasan yang mereka bawa. Sehingga itu akan bisa menyatu. Lalu setelah itu semua ada, bandingkan dengan apa yang menjadi keinginan. Tidak mungkin bisa ketemu dengan pilihan yang 100% sama, nggak mungkin. Tapi bisa membandingkan. Saya kira-kira samanya 50% dengan si A, mungkin 70% dengan si B, mungkin 30% dengan si C. Itu kira-kira begitu. Nggak mungkin 100% 100%. Pasti ada seperti itu. Jadi menganjurkan untuk membandingkan. Lalu yang menurut saya juga krusial di sini adalah pastikan Jakarta ini memperhatikan masalah yang ada di kota kita dan relevansi dengan program mereka. Itu. Ada satu agenda yang menurut yang Anda mau titipkan ke 3 paslon ini yang menurut Anda urgent harus mereka perhatikan? Dari sekian banyak PR Jakarta yang belum terselesaikan. Kami sudah menyusun lengkap gagasan untuk Jakarta 2025-2030. Dan pada waktunya nanti kami akan sampaikan itu kepada masyarakat Jakarta dan mudah-mudahan mereka akan bisa memanfaatkan itu. Jadi ketika kami memutuskan untuk maju di Jakarta, itu ada 2 track. Satu adalah track untuk proses pemilihannya, satu adalah track tentang substansi kebijakannya. Dan substansi kebijakan udah jadi, dokumennya udah ada dan udah siap untuk dimasukkan kalau kemarin didaftarkan. Nah, ini yang nanti kami pada waktunya akan sampaikan ke publik. Anda akan mengendorse salah satu pasangan tidak? Karena PDI Perjuangan misalnya sudah mengatakan ya kalau didukung Anies Baswedan mereka akan sangat senang. Ya. Pada saat ini belum ada dukungan kepada pihak manapun. Tidak menutup kemungkinan, tapi kita akan lihat dalam perkembangannya nanti seperti apa. Pendukung militan Anda menyerukan untuk golput, tidak usah memilih 3 pasangan yang ada. Anda menyetujui seruan golput dari pendukung Anda? Itu adalah ungkapan akibat kemampetan ketika aspirasi legitimate yang sudah dibawa juga oleh partai di tingkat daerah ternyata tidak bisa diakomodasi di tingkat keputusan nasional. Sehingga muncul aspirasi itu. Jadi ini bukan semata-mata, saya melihatnya nih, bukan semata-mata soal penolakan terhadap calon A dan calon B atau calon C, tapi atas proses yang sedang terjadi. Dan inilah yang sebenarnya harus dikoreksi. Jadi saya melihat pada ujungnya kita semua akan ada tetap 3 pilihan. Tapi ungkapan kekecewaan itu muncul, saya rasa bukan hanya di Jakarta, di berbagai wilayah yang muncul kota kosong karena aspirasi warga tidak diakomodasi. Itu hal semacam ini muncul. Nah, itu legitimate, tapi pada ujungnya yang disebut sebagai pemilu, hasilnya bergantung kepada siapa yang paling tinggi. Kalau pemenang pun itu mendapatkan angka suara atau partisipasi politiknya sangat rendah, ya tetap dibagi berdasarkan jumlah yang dipilih. Kita ada sebetulnya ada 7 juta pemilih sekarang. Bila partisipasinya rendah,
ya tetap persentasenya berdasarkan partisipasi, bukan persentase berdasarkan DPT. Artinya Anda tidak akan merestui pendukung Anda yang golput, atau Anda akan memahami, atau Anda akan lebih jauh menyerukan seperti halnya di pemilu Gini. kemarin Anda menyerukan jangan golput. Betul. Sikap Anda akan seperti apa, Mas Anies? Ya, gini, ini ada yang namanya psikologi. Ya, psikologi ini ada suasana. Suasana ini sekarang ini adalah suasana kecewa. Dalam suasana kecewa, maka ungkapan-ungkapan itu akan bermunculan. Karena memang kenyataannya ada kekecewaan. Biar ini jalan, ya nggak apa-apa itu sebagai sebuah aspirasi. Tapi nanti di November, ujungnya ya pilihannya cuma 3. Jadi pada fase ini, hormati kekecewaan itu, hargai itu, dan jangan salahkan. Tapi nanti di ujung kita tahu bahwa pilihannya nggak akan nambah. Pilihannya itu, kecuali kalau ada pilihan tambahan. 3 calon, terus ada kotak keempat. Kotak keempatnya apa? Tidak semuanya. Nah kalau muncul aturan baru, lain cerita tuh. Ini Anda mengusulkan? Nggak, ini kan cerita nih. Kalau ada begitu. Karena rasa-rasa ini Anda memberi ide pada pendukung Anda. Lo kan aturan hukumnya nih. Oke. Jadi kalau itu ada aturan itu, maka itu menjadi saluran. Di beberapa negara ada seperti itu. Nah, jadi poin saya adalah ungkapan yang sekarang ada itu adalah Ungkapan kekecewaan tadi Anda bilang. cerminan dari kondisi sekarang. Oke. Sementara pemilu masih 3 bulan lagi. Kita lihat ke depannya. Tapi kita harus realistis. Pada ujungnya hanya ada nama 3 untuk dipilih.